Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-arif billah al-musyahidu rabbah alima annama qadallahu alaihi la yakhlu an hikmatin wa khairin yarji'u ilaihi. Orang yang ma'rifat dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa sesuatu yang ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah atasnya, tidak sunyi, tidak kosong daripada hikmah dan kebaikan yang kembali kepadanya. Jadi menghadapi apapun, kada risau, kada khawatir. Nah, karena apa? Karena ia meyakini bahwasanya yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang kembali kepada kita itu. Bal yarda bihi, bahkan dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah menyaksikan mata hatinya kepada Tuhannya. Apapun yang dihadapinya tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena apa yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya pasti di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung hikmah yang kembali kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita sudah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, nah, apakah boleh kita berdoa kepada Allah? Beliau mengatakan, ad-du'a la yunaqidur ridha. Nah, doa itu tidak bertolak belakang dengan ridha. Orang yang berdoa kepada Allah bukan berarti dia tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ad-du'a la yunaqidur ridha, doa itu tidak bertentangan dengan ridha. Iza da'a bi adabi, bila mana dia berdoa dengan adabnya doa itu. Li'annahu amrun ta'abbudiyun amaranallahu bih, karena doa itu adalah perkara ibadah yang disuruh kita oleh Allah dengannya, sebagaimana Allah berfirman, ud'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita menghadapi sesuatu yang sulit, dan itu merupakan ketetapan Allah kepada kita. Kita wajib ridha. Bukan berarti kita kada boleh berdoa. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dengan adabnya, dengan tata caranya berdoa itu. Jadi doa itu disuruh oleh Allah. Nah, di antara adab-adab doa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti baik untuk kita. Nah, kita minta kepada Allah dalam doa itu sesuatu yang pasti baik dengan kita. Apa yang pasti baik dengan kita? Kuat iman, kuat keyakinan, minta supaya dibaikan akhlak. Nah, ini pasti baik. Minta supaya mati husnul khatimah, pasti baik. Minta diberikan zuriat yang saleh dan salihah, pasti baik. Minta supaya mati masuk surga, pasti baik. Nah, jadi yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti membawa kebaikan dengan kita. Nah, apabila yang kita minta itu belum tentu baik dengan kita, belum tentu baik dengan kita, maka mintalah sesuatu itu digantungkan dengan baik. Digantungkan dengan baik. Nah,
Yang belum tentu baik itu apa contohnya? Kaya. Kita nih hidup dalam kemiskinan. Kalau kita hendak minta kaya, kaya belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta kaya kepada Allah, maka gantungkan dengan baik. Artinya, ya Allah, luaskan rezeki hamba jika itu membawa baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Karena kaya itu belum tentu baik. Jadi mintalah kepada Allah kaya jika itu baik untuk hamba. Panjang umur belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta panjang umur, tambah, ya Allah, panjangkan umur hamba jika itu baik untuk hamba. Sihat belum tentu baik. Sihat itu belum tentu baik. Karena banyak orang yang sakit justru lebih baik hubungannya dengan Allah ketimbang dia sihat. Nah, bila minta sihat kepada Allah, gantungkan jika sihat itu baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Bila kita berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, doa itu kada bertentangan dengan ridhanya kita kepada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para muhibbin rahimakumullah. Nah, orang yang arif dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa yang ditetapkan Allah atasnya itu tidak kosong, tidak sunyi dari kebaikan yang kembali kepada dirinya. Oleh karena itu dia ridha dengan semuanya itu. Jadi doa tidak bertentangan dengan ridha. Kenapa kita berdoa? Disuruh Tuhan. Nyakanya Tuhan kadang berikan berdoa, aku kada berdoa. Ini orang miskin, orang sakit, ditentukan oleh Allah. Dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan menyuruh berdoa, ya berdoa. Andai kata Tuhan melarang berdoa, ya kada berdoa. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha. Dengan ridha. Wa kadzalika tadawi, demikian pula berobat. Nah, berobat itu kada bertentangan dengan ridha. Iza tadawa bi adabih, bila dia berobat dengan adabnya berobat. Kita berobat tidak bertentangan dengan ridha kepada yang ditakdirkan oleh Allah, asal berobat itu dengan adab tata berobat. Apa adabnya orang berobat itu? Yang pertama, imtitsalu amrillah, menjunjung perintah Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, tadawau ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba Allah. Nah, jadi berobat itu pertama tujuannya disuruh oleh Tuhan. Bukan aku kada ridha dengan penyakit yang diberi Tuhan, ridha, tapi Tuhan nyuruh berdoa, ya berdoa. Pertama itu. Yang kedua, adabnya berobat itu i'tiqad yang bulat di dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penting. Orang berobat itu i'tiqad dalam hati yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tadawi bima ahallallah, berobat itu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan obat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau obat-obatan sudah menyimpang dari jalan Allah, maka kada perlu berobat. Itu ngarannya kada ridha dengan takdir Allah, karena cara berobatnya bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal obatnya itu obat yang dihalalkan, obat yang dibolehkan. Nah, yang keempat, adabnya berobat itu ada talabus syukri ala ni'mati sihah, menuntut syukur, menuntut syukur atas nikmat sihat. Nah, kalau kita sakit nih, kita kadang kau mensyukuri nikmat sihat. Aku hendak dapat nikmat sihat, syukur nikmat sihat itu. Nah, oleh karena itu berobat.
Nah, asalkan kita berubat dengan tata cara yang demikian, itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi berubat pertama menjunjung perintah Allah. Walaupun Allah yang menentukan, menakdirkan sakit, tapi Allah nyuruh berubat, ya berubat. Yang kedua, i'tikad dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berubat dengan obat yang dihalalkan dalam agama. Yang keempat, berubat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan syukur atas nikmat sihat. Nah, mungkin kita garing kada kau mensyukuri nikmat sihat, kada kau mensyukuri nikmat sihat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa kadzalikal buka, demikian pula menangis. Menangis itu bukan berarti kada ridha dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat musibah, dapat bala, kalau kita menangis berarti kita kada ridha, lawan itulah bukan kada ridha. Antara tangis dengan ridha itu kada ada sangkut paut. Bila menangis kada ridha, bila ridha kada menangis, kada macam itu. Ridha itu urusan hati. Tangis itu urusan zahir. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabki hina ukhtudira waladuhu Ibrahim wa huwa bi a'la maqamatin minar ridha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ketika putra beliau Ibrahim dalam sakaratul maut. Ini Ibrahim anak Nabi sakit dalam sakaratul maut, Nabi kita titikan banyu mata, menangis. Padahal Nabi ini orang yang paling tinggi kedudukannya, ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tangisan itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan daripada hikmah yang 224 ini, hati kita yang sedih, hati kita yang risau, hati kita yang khawatir terhadap perkara-perkara duniawi, itu sebabnya kita kada ma'rifat dengan Allah. Andai kata kita ma'rifat dengan Allah bahwa yang diputuskan oleh Allah itu pasti kebaikan untuk kita, maka hati kita akan selalu dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang dan gembira. Kita yakin bahwa yang diputuskan oleh Allah untuk kita pasti kebaikan dalamnya untuk kita, pasti ada hikmah yang kembali kepada kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang ma'rifat dengan Allah itu dalam kegembiraan hati mereka itu, dalam kesenangan hati mereka, karena meyakini bahwa Tuhan melakukan dengan demikian tadi.